Ya, kembali lagi dengan Shena di sini. Dan karena belum ada seminggu dari Hari Pahlawan, maka saya akan membawakan cerita tentang perang epik atau perang besar di Indonesia. Tapi sebelum itu saya mengingatkan Anda untuk selalu melaksanakan 3M. Jaga jarak, pakai masker, dan cuci tangan dengan sabun. Oke, kali ini saya akan membawakan sebuah perang epik terepik di Indonesia pada zaman dahulu, yaitu Perang Jawa. Perang Jawa ataupun Perang Diponegoro adalah perang yang dipimpin oleh Jenderal Hendrik Marcus de Kock dari sisi Belanda dan Pangeran Diponegoro sendiri pada sisi pribumi. Perang ini berlangsung selama 5 tahun dari 1825 sampai 1830. Mungkin Anda sekalian pernah tahu dari buku sejarah maupun dari cerita umumnya bahwasanya Perang Diponegoro itu dikarenakan oleh pemasangan patok di atas tanah makam leluhur Pangeran Diponegoro. Tapi itu salah. Itu bukanlah penyebab utama, mereka hanya pematik. Bagaimana kayu bakar, kalau nggak ada korek ya sama aja, nggak bisa nyala. Jadi penyebab utama yaitu ketika 1822 Hamengkubuwono IV meninggal, lalu digantikan oleh Hamengkubuwono V yang masih berusia 2 tahun. Karena masih balita Hamengkubuwono ke-5 ini, maka diangkatlah Pangeran Diponegoro dan Pangeran Mangkubumi sebagai Sultan Wali. Namun setahun setelahnya, 1823, Presiden Hindia Belanda di Jogja waktu itu, yaitu John Heer Anthony Hendrik Smisser, bertindak sewenang-wenang, yaitu dengan masuki keraton dan ikut dalam pemilihan sultan. Selain itu, beliau juga ikut campur dalam secerah bakti bupati pada waktu Grebek Maulud, yaitu selama 31 bulan dengan menerima bakti upeti dari bupati tersebut. Tentu hal ini menimbulkan polemik dalam keraton itu sendiri, sehingga Diponegoro merasa terpancing dan memberontak melawan Hindia Belanda. Kemudian mungkin Anda sekalian mengatakan bahwasanya Perang Diponegoro ialah perang kuno ataupun perang yang dengan senjata yang ala kadarnya. Namun itu salah. Karena sebelumnya saya beritahu bahwasanya alat berupa Bu Mesiu seperti meriam tangan kecil pernah masuk Indonesia waktu zaman kerajaan Majapahit. Jadi Perang Diponegoro sudah memakai Bu Mesiu sebagai perlengkapan perangnya. Bahkan Pangeran Diponegoro sendiri memiliki pabrik Mesiu yang berada di daerah Jawa Timur. Kemudian perang ini telah menewaskan lebih dari 200.000 pasukan pribumi dan 15.000 pasukan Diponegoro yang terdiri dari 8.000 pasukan Belanda dan 8.000 pasukan Nusantara yang pro pada Belanda. Kemudian perang ini tersebar di wilayah Jawa Tengah dan Jawa Timur, namun memiliki kawasan utama atau perang utama yang berada di daerah sekitar Menoreh dan Pegunungan Sewu. Lalu akhir perang ini yaitu pada 1830, ketika itu Diponegoro berhasil didesak sampai ke Magelang dengan cara benteng Stesel karya de Kock waktu itu. Waktu itu ketika satu persatu para panglimanya tumbang seperti Sentot Ali Basyah maupun Kyai Mojo, maka Pangeran Diponegoro pun akhirnya bersedia untuk berunding. Namun dalam perundingan tersebut Diponegoro ditipu, lalu beliau diasingkan ke Manado, lalu beliau dipindahkan ke Makassar yaitu di Benteng Rotterdam hingga akhirnya beliau wafat di sana pada 1855. Sekian.